surga. Karena sungguhnya surga, kita masuknya ke dalam surga itu adalah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang tidak pernah ibadah, baru mengucapkan kalimat syahadat zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asyhadu an la ilaha illallah, baru mengucapkan syahadat, belum sholat, belum puasa, lalu dia ikut perang, lalu menjadi syahid di jalan Allah, surga padahal dia belum melaksanakan ibadah. Gitu. Ada seperti itu. Ada orang yang getol ibadahnya, seperti Barsiso, beribadah sampai para muridnya juga bisa terbang, saking besarnya karomah ulama Barsiso, tapi dia tidak masuk surga, maknanya su'ul khotimah. Karena surga itu adalah rahmat Allah. Jadi ketika kita menginginkan surga, jangan bersandar kepada ibadah kita. Gitu. Jadi, surga tidak bisa dicapai dengan ibadah kita, tapi kita diperintah untuk beribadah untuk mencapai surga. Dan jangan bersandar bahwa surga itu bisa diperoleh dengan ibadah kita. Ada suatu hari ada orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi aulia Allah. Dia diberi kurnia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa beribadah selama 500 tahun tidak pernah maksiat. Diberi kelebihan dia beribadah suatu saat di dalam laut karena aulia Allah. Tidak pernah maksiat walaupun sekejap mata selama 500 tahun. Akhirnya ditakdirkan oleh Allah orang itu masuk surga. Kata Allah kepada orang tersebut, silakan kamu masuk ke surgaku dengan rahmatku. Apa kata orang soleh tersebut yang ibadah 500 tahun? Kata orang tersebut, wahai Tuhan, aku pengen masuk surga itu bukan dengan rahmat Engkau, tapi aku pengen masuk surga itu dengan amal ibadahku yang selama 500 tahun. Akhirnya kata Allah, malaikat kumpulkan ibadah hambaku selama 500 tahun. Sehingga dikumpulkanlah oleh malaikat amal ibadah orang soleh tersebut yang selama 500 tahun tanpa celah, tanpa maksiat. Diterima oleh Allah ibadahnya. Ketika itu Allah memberikan kepada menimbang dengan mizannya amal ibadah orang soleh tersebut yang selama 500 tahun dengan nikmat Allah bisa berkedip. Akhirnya ditimbang nikmat Allah yang hanya bisa mengedipkan mata dengan ibadah 500 tahun. Ternyata lebih besar rahmat Allah, nikmat Allah bisa berkedip daripada ibadah 500 tahun. Kata Allah, kamu sekarang sudah habis pahalamu. Lalu kamu mau apa surga dengan apa? Oh, inilah. Jadi dengan rahmatnya Allah. Jangan bersandar surga itu dengan ibadah kita. Tapi ibadah kita itu untuk mencapai surga Allah. Tapi jangan bersandar dengan amal kita. Karena amal kita tidak bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah. Dengan rahmatnya Allah. Orang yang bersandar dengan amal tersebut, itulah orang yang nuksonur roja. Kecil pengharapan akan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang nikah. Apakah orang nikah itu dengan tujuan baik atau jelek? Pasti galibnya umumnya orang nikah itu dengan tujuan baik. Apa tujuan di antaranya pernikahan itu? Supaya dia itu mempunyai keturunan. Apakah orang yang nikah semuanya punya keturunan? Tidak semuanya orang yang nikah punya keturunan. Ada orang yang nikah tidak punya keturunan. Karena anak itu bukan dari hasil kita, tapi pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang tidak nikah,
tapi punya keturunan, anak angkat. Atau ada irhas, ada mujizat seperti Nabi Isa alaihissalam. Allah ciptakan tanpa ibu dan bapak. Nabi Adam, begitu juga. Jadi anak itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu. Ada juga orang yang berolahraga. Apa fungsi olahraga? Supaya kita sehat. Apakah kesehatan itu dari olahraga? Bukan. Kesehatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang berolahraga tapi tidak sehat. Tapi ada juga orang yang tidak berolahraga tapi dia sehat. Banyak orang yang merokok tapi dia sehat. Ada juga orang yang tidak merokok tidak sehat. Karena kesehatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus menjaga kesehatan. Gitu. Jadi janganlah bersandar dengan amal kita, perbuatan kita. Banyak juga orang yang berdoa supaya kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak orang yang tidak berdoa dijabah. Umpamanya ada orang kita membaca waqiah supaya kita kaya. Banyak orang yang tidak baca waqiah tapi kaya. Banyak kata-kata yang berselawat supaya lancar rezekinya. Banyak orang yang tidak berselawat juga melancar rezekinya. Gitu. Jadi rezeki itu dikasih oleh Allah, bukan hasil usaha kita. Oleh Allah ditakdirkan. Jadi intinya orang di antara orang yang sedikit rasa roja pengharapan kepada Allah itu